Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semua sehat selalu ya. Kali ini Bu Yanu akan menjelaskan materi Matsama MTS, yaitu kesetaraan. Masyarakat pada umumnya membedakan kesetaraan berdasarkan jenis kelamin. Kemampuan fisik atau biologis berdasarkan pada jenis kelamin, anatomi tubuh, atau fungsi reproduksi seseorang. Berdasarkan anatomi tubuhnya, perempuan dapat hamil dan menghasilkan ASI, sedangkan laki-laki umumnya penampilan fisiknya lebih besar dan lebih berotot, memiliki sperma sehingga dapat membuahi. Stereotyping di masyarakat atau pemberian label ini yang berdasarkan pada jenis kelamin dapat merugikan karena dapat menghalangi realisasi dari potensi yang dimiliki. Dengan menerima stereotip seperti ini, maka kita telah membatasi ruang gerak. Misalnya, laki-laki merasa canggung bila harus melakukan pekerjaan perempuan, seperti misalnya memasak, mencuci baju, dan lain-lain. Dan perempuan merasa tidak mampu melakukan pekerjaan yang maskulin, seperti misalnya mengganti atap yang rusak, memperbaiki jembatan, dan lain sebagainya. Dalam semua segi kehidupan, bisa sih laki-laki dan perempuan berperan bersama-sama dan setara, tapi semua itu membutuhkan waktu. Laki-laki dan perempuan dapat setara, bekerja sama, saling membagi tanggung jawab di dalam keluarga dan masyarakat tanpa ada perbedaan. Misalnya, seorang ibu ketika anaknya sedang sakit, bapak bisa membantu mencuci baju. Nah, di sini perempuan dan laki-laki juga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuan intelijensinya masing-masing. Kesetaraan juga dipandang dalam perspektif Islam. Di sini dijelaskan bahwa barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dilihat dari amal ibadahnya. Kemudian derajat manusia juga ditentukan berdasarkan takwanya, bukan berdasarkan pada jenis kelamin. Namun, setara tidak selalu berarti sama. Islam membahas perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal misalnya hak waris, saksi, akikoh, serta dalam aurat. Nah, sekarang coba anak-anak renungkan, apa yang akan terjadi jika semua disamaratakan? Pria ronda, wanita juga ikut ronda. Kemudian pria menarik becak, wanita juga menarik becak. Dan pria memanjat pohon, wanita juga memanjat pohon. Sudah jelas ya perbedaannya. Dapat disimpulkan bahwa setara tidak harus berarti sama. Materi berikutnya setelah kesetaraan yaitu anti diskriminasi. Pada materi kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang macam-macam diskriminasi yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu di masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Diskriminasi biasanya disebabkan karena kecenderungan sikap manusia yang lebih suka membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Misalnya, seseorang diperlakukan secara tidak adil biasanya karena adanya berbagai perbedaan, seperti karakteristik suku, antar golongan, jenis kelamin, ras, agama, dan lain sebagainya yang bisa memicu adanya tindakan diskriminasi. Diskriminasi sendiri memiliki 3 unsur utama, yaitu penyebab, fakta yang terjadi, serta dampak. Nah, dari sini bisa dilihat beberapa penyebab adanya diskriminasi, seperti jenis kelamin, warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, yang akan terjadi di lapangan biasanya misalnya seperti di sekolah atau di tempat kerja akan adanya perbedaan perlakuan. Misalnya
seperti dikucilkan atau diabaikan. Nah, hal ini akan memiliki dampak yang tidak bagus, seperti misalnya akan ada hasil yang tidak adil. Diskriminasi dan kesetaraan adalah dua sisi uang logam yang sama. Dalam diskriminasi tidak ada kesetaraan, dan dalam kesetaraan tidak ada diskriminasi. Nah, seharusnya yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini adalah semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan, memiliki kesempatan yang adil dan juga perlakuan yang adil. Diskriminasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tak langsung. Pada diskriminasi langsung, di sini terlihat perbedaan yang nyata. Misal, adanya perbedaan antar teman atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, atau alasan lain yang dilarang. Sedangkan diskriminasi tak langsung yaitu peraturan yang tampaknya netral namun pada prakteknya menimbulkan kerugian, terutama terhadap mereka dari jenis kelamin, ras, warna kulit tertentu atau alasan lain yang dilarang yang tidak sesuai dengan kelompoknya. Jadi anak-anak, mulai sekarang mari kita stop diskriminasi yang ada di lingkungan kita. Misalnya seperti diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, kasta, agama, dan lain-lain. Karena itu sangat merugikan berbagai pihak. Bahkan dalam Islam pun melarang adanya diskriminasi. Sekarang, bagaimana caranya menghindari sifat-sifat diskriminasi? Nah, anak-anak bisa mulai melatih diri dengan cara misalnya gemar bersilaturahmi agar saling mengenal, kemudian menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Bisa juga dengan cara bersikap toleransi terhadap sesama umat beragama. Kemudian membiasakan diri menghindari sifat-sifat yang saling merendahkan sesama teman. Dan juga jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah dan mencari ilmu agar wawasan agama kita semakin luas. Islam melarang kaum muslimin bersikap diskriminatif karena manusia memang diciptakan berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian, sikap diskriminatif dapat menimbulkan konflik. Sikap diskriminatif menunjukkan penolakan terhadap ketentuan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap diskriminatif menyebabkan orang berlaku sombong. Dan yang terakhir yaitu sikap diskriminatif menyebabkan orang memperlakukan orang lain dengan sewenang-wenang. Dan itu sangat dibenci dalam Islam. Sekarang coba anak-anak renungkan, apabila diskriminasi tidak dicegah sejak dini, apa yang akan terjadi? Pasti banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Ada demo, ketidakadilan, kehancuran, dan lain sebagainya. Untuk itu mulai sekarang mari kita bersama-sama mencegah adanya tindak diskriminasi di lingkungan sekitar kita, supaya terjadi lingkungan yang aman, nyaman, tentram, dan damai. Sekian materi dari Bu Yanu kali ini, semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.